Di video ini saya akan membahas buku panduan digital SDKI D0008 penurunan curah jantung. Apa penurunan curah jantung itu adalah ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Nah, apa tanda dan gejalanya? Yang mayor subjektif adalah palpitasi atau perubahan irama jantung, kemudian paroksimal nokturnal dyspnea, ortopnea, lelah, dan batuk. Ini keterangannya. Kemudian mayor objektif adalah CPV, aritmia yang dibuktikan dengan EKG, gambaran EKG. Kemudian hepatomegali, distensi vena jugularis, edema, dan bradykardia atau takikardia. Sedangkan yang minor subjektif adalah murmur jantung, dan minor objektif adalah sistemik vascular resistant meningkat atau menurun, kemudian PVR-nya meningkat atau menurun, kemudian PA-PWP-nya menurun, dan berat badan bertambah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah perubahan kontraktilitas, perubahan irama jantung, perubahan preload dan afterload, serta perubahan frekuensi jantung. Ini keterangannya juga sudah ada. Kemudian kondisi klinis yang terkait penurunan curah jantung, ya tentu saja aritmia, kemudian gagal jantung kongestif, kemudian penyakit jantung bawaan, regurgitasi aorta, regurgitasi mitral, dan trikuspidal, kemudian sindrom koroner akut, stenosis aorta, mitral, pulmonal, dan trikuspidal. Keterangannya juga sudah ada di sini. Nah, sekarang merumuskan diagnosa keperawatan. Nah, karena ini tripart, 3 bagian, maka masalah, penyebab, dan tanda gejala harus ditulis semuanya ya. Ini contohnya, dan kemudian luaran keperawatan. Nah, luaran keperawatan ini tujuannya adalah curah jantungnya meningkat di L02008. Ini contohnya penulisannya. Terus kemudian ini tautan SDKI, SLKI-nya. Ada luaran utama yaitu curah jantung, dan luaran tambahan perfusi miokard, perfusi perifer, perfusi renal, perfusi cerebral, status sirkulasi, status cairan, tingkat keletihan, dan status neurologis. Luaran keperawatannya, curah jantung, kalau kita lihat di sini, curah jantung itu kriteria hasilnya adalah ada 25 ya. Ada sistemik vascular resistant menurun, kemudian curah jantung S3-nya menurun, kelelahannya menurun, berat badan menurun, PVR-nya menurun, edema menurun ya. Ini pulmonora sampai ke ini PWP, PA, WP-nya meningkat. Itu kriteria hasilnya. Juga kita bisa lihat curah jantung itu deskripsinya adalah keadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Ini jumlah SDKI yang memiliki luaran curah jantung sebanyak 7, antara lain 2 luaran utama dan 5 luaran tambahan. Ada penurunan curah jantung yang sekarang lagi kita buka, kemudian luaran utama juga di resiko penurunan curah jantung, kemudian di resiko perfusi gastrointestinal tidak efektif, kemudian resiko perfusi miokard tidak efektif, resiko intoleransi aktivitas, hipervolemia, dan intoleransi aktivitas. Semuanya juga ini baik luaran utama maupun luaran tambahan juga sudah ada masing-masing kriteria hasilnya. Kemudian untuk intervensi keperawatan. Nah, intervensi keperawatan ini untuk penurunan curah jantung
itu cukup banyak sekali ya. Ada intervensi utama, yaitu 2 intervensi utama, yaitu perawatan jantung dan perawatan jantung akut. Kalau kita lihat di sini, kemudian sisanya adalah intervensi pendukung ya. Ada terapi oksigen, kemudian good management, insensi intravena, manajemen alat pacu jantung permanen dan sementara, kemudian manajemen aritmia, manajemen spesimen darah, sampai ke manajemen overdosis. Ini tinggal disesuaikan. Nah, kalau kita lihat masing-masing di sini sudah ada materi pembelajarannya. Jadi misalnya ini pemantauan tanda vital, kalau kita buka di sini itu ada video-video YouTube-nya. Kemudian setelah apa saja tindakan yang ada di intervensi utama itu ada di bagian bawah ini. Ini misalnya intervensi utama untuk perawatan jantung. Ada observasi, ada terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Untuk perawatan jantung ada 27 tindakan, ya, mulai dari periksa tekanan darah, monitor saturasi oksigen, EKG, ini semuanya juga sudah ada. Kalau kita klik di sini, ini juga sudah ada materi video YouTube yang sudah dikurasi, ya, jadi dapat dijadikan bahan untuk pembelajaran. Gunakan stocking elastis, ini juga kami sediakan video-video YouTube-nya untuk pembelajaran. Untuk perawatan jantung akut itu ada 25 tindakan, ya, monitor saturasi oksigen sebagai jenis tindakan observasi, kemudian terapeutik misalnya puasakan hingga bebas nyeri, pertahankan tirah baring minimal 12 jam, juga pemasangan akses intravena, ya, sampai ke kolaborasi pencegahan trombus dan antikoagulan. Ini insya Allah sudah sama dengan buku SDKI, SLKI, dan SIKI, jadi bisa sebagai materi pembelajaran baik untuk perawat di Pasienkes atau mahasiswa vokasi maupun profesi yang membutuhkan pengetahuan atau pemahaman lebih bagaimana melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan SDKI, SLKI, dan SIKI. Di bagian yang terakhir ini adalah link SDKI terkait. Karena SDKI ini masuk ke dalam subkategori sirkulasi, ya, maka ini kita isikan, ya, kita kelompokkan fisiologi sirkulasi. Ada gangguan sirkulasi spontan, kemudian resiko gangguan sirkulasi spontan, semuanya sudah ada di sini. Ini kalau kita klik, ini juga langsung menuju ke halaman yang tersangkutan, dan ini semua sudah ada isinya. Tinggal dipelajari, jadi jauh lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien menggunakan panduan digital ini dibandingkan dengan buku fisiknya. Nah, demikian di 0008 penurunan curah jantung. Terima kasih.